Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya Tatang di channel Tatang Kreator. Nah, di video kali ini ada satu topik yang menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi terupdate ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Nah, satu hal yang menarik untuk kita bahas di video kali ini adalah penyebab konten kreator itu mundur. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa saat ini banyak konten kreator pemula yang kemudian memilih untuk mundur. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, berikut ini merupakan penyebab konten kreator tersebut mundur sebagai konten kreator. Yang pertama, terlalu banyak tekanan untuk menciptakan konten baru. Nah, sebagai seorang konten kreator pemula, tentunya kadang-kadang banyak tekanan untuk memproduksi sebuah konten. Nah, sementara keterampilan yang kita miliki sebagai seorang konten kreator pemula itu belum memadai. Jadi solusinya adalah ketika kita menjadi seorang konten kreator, yang perlu kita asah dulu adalah bagaimana kita punya kreativitas untuk menciptakan sebuah konten. Sehingga nantinya teman-teman tidak kehabisan ide pada saat produktivitas konten telah berjalan. Yang kedua, adanya tekanan mental. Nah, kita tahu bersama bahwa ini adalah dunia online. Kita sebagai seorang konten kreator pemula tidak bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kita. Sehingga mereka itu nantinya akan ada di akun kita yang kemudian membuat komentar yang akan mengalahkan mental kita. Nah, jadi teman-teman sebagai seorang konten kreator pemula yang kemudian mengupload video di sosial media, maka itu sudah harus siap untuk dikomentari. Jadi sikapnya kita sebagai seorang konten kreator pemula adalah menerima saran dari audiens kita. Yang ketiga, tidak mendapatkan dukungan. Nah, banyak di antara kita sebagai seorang konten kreator pemula yang kemudian tidak mendapatkan dukungan untuk memproduksi sebuah konten. Belum lagi kita sebagai seorang pekerja. Nah, ketika kita sebagai seorang pekerja, maka secara otomatis kita harus memperhatikan pekerjaan kita lebih utama. Yang keempat, kesulitan untuk konsisten. Nah, kembali lagi kepada permasalahan kita sebagai seorang pekerja, di mana kita itu sulit untuk konsisten memproduksi sebuah konten. Nah, sementara ketika kita menggarap sebuah platform di mana kita nantinya tidak aktif untuk mengupload sebuah konten, maka perkembangan akun kita pun akan menjadi lambat. Yang kelima, ekspektasi yang tidak realistis. Nah, saya banyak mendengar bahwa menjadi seorang konten kreator itu memiliki banyak penghasilan. Nah, sebagai teman-teman yang mungkin berpikir untuk terjun ke dunia konten kreator, jangan berpikir dulu tentang penghasilannya. Tetapi bagaimana teman-teman itu punya skill. Nah, itu dulu yang perlu kita asah. Salah satu contohnya misalkan teman-teman punya skill untuk mengedit, ya sehingga nantinya dari konten ke konten, teman-teman memiliki kualitas konten. Jadi bukan hanya kita mengupload banyak konten, akan tetapi kita juga memperhatikan kualitas dari konten yang kita punya. Yang keenam, perubahan prioritas. Nah, terkadang sebagai seorang konten kreator pemula yang memutuskan untuk mundur di dunia konten, itu karena punya prioritas yang kemudian berbeda. Sehingga kadang-kadang mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia konten. Yang ketujuh, masalah teknis. Nah, terkadang kita sebagai seorang konten kreator pemula terkendala dengan teknis. Salah satu contohnya ketika misalkan kita punya tripod rusak. Itu juga bisa menjadi pemicu seorang konten kreator pemula itu mundur di dunia konten. Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang konten kreator memilih mundur dari dunia konten itu karena banyak faktor, teman-teman. Akan tetapi kita harus melihat secara bijak untuk mengatasi tantangan tersebut. Karena kenapa? Dunia konten kreator itu adalah dunia yang sangat menjanjikan. Ketika kita sebagai seorang konten kreator pemula mampu untuk konsisten dalam membangun platform media sosial yang kita miliki. Jadi buat teman-teman yang ingin terjun sebagai seorang konten kreator pemula, tidak ada salahnya untuk mencoba, akan tetapi teman-teman saya mengingatkan bahwa menjadi konten kreator itu adalah satu hal yang tidak mudah.
Akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian sudah sukses saat ini berpenghasilan sebagai konten kreator, baik di YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, itu berawal dari mereka bukan siapa-siapa. Sehingga kalau teman-teman pemula ingin bekerja keras dalam membangun akunnya, maka suatu saat nanti teman-teman juga bisa menikmati namanya penghasilan tambahan dari sosial media. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.